Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wa asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذي تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذي تبعدونهم ويبعدونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله أفلا ننابذوهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan banyak-banyak alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai alam semesta, menguasai semua ciptaannya, memberikan rahman dan rahimnya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah juga kita bisa menikmati kehidupan yang ada pada diri kita masing-masing, yang ada pada diri kita saat ini. Kita bersyukur dengan kehidupan ini kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan, aktivitas, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan bimbingan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah hidup kita akan menjadi tenang dan tentram. Batin kita akan menjadi tenang dan tentram dan merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa ini jugalah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan Allah tatkala kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab wal mizan, yang tidak ada satupun manusia yang bisa lari daripadanya. Oleh karenanya marilah kita senantiasa bekali diri kita dengan iman dan takwa, karena sesungguhnya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian
karena sesungguhnya kata Allah bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan kita yang hadir di warung Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad di Jakarta ini senantiasa termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, momentum hari ini khatib ingin membahas tentang tema khutbah, sebuah khutbah yang bertemakan tentang pemimpin ideal di dalam Islam. Bagaimana pemimpin ideal dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwasanya di dalam memilih pemimpin, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW banyak sekali menceritakan dan bahkan langsung memberikan kategori-kategori dan bahkan mungkin karakter-karakter yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita memilih pemimpin yaitu adalah seseorang yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan, seseorang yang tidak memiliki rasa kasih sayang, seseorang yang tidak memiliki rasa empati, simpati kepada rakyatnya. Maka kesempatan kali ini izinkan khatib ingin membahas beberapa daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan diantara juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang bagaimana kita sebagai rakyat, bagaimana kita sebagai manusia untuk memilih pemimpin itu. Karena perlu sekali kita memperhatikan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hadir berbahagia? Karena sesungguhnya kita ini adalah sebagai umat Islam. Jangan sampai kita sebagai umat Islam yang mayoritas kita dipimpin oleh orang yang tidak seiman dan tidak seagama dengan kita, atau mungkin bahkan seseorang yang mungkin seagama dengan kita tetapi tidak sepemikiran, tidak sejalan dan tidak pro terhadap syariat Islam, tidak pro terhadap program-program Islam, tidak pro terhadap ajaran Islam. Inilah yang perlu kita perhatikan sebagai umat Islam. Jangan sampai pilihan kita hari ini atau mungkin pemilihan yang akan datang justru merugikan kita sendiri dan bahkan mungkin hadirin berbahagia menjadikan kita sebagai orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai rakyat, terutama sebagai rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu kita cermati di dalam memilih pemimpin bagi kita sebagai seorang muslim adalah jangan sekali-kali kita memilih pemimpin yang mereka itu tidak seakidah, tidak seagama dengan kita, ataupun mungkin dia beragama Islam tapi pemikirannya tidak mencerminkan pemikiran orang Islam. Pemikirannya tidak mencerminkan, tidak pro terhadap syariat Islam, tidak pro terhadap ajaran-ajaran Islam. Maka ini menjadi hal yang sangat penting kita perhatikan, dan ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian memilih orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin kalian. Karena kita ini adalah sebagai seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Masih banyak orang-orang yang beriman yang masih layak, yang masih baik untuk menjadi pemimpin kita. Maka oleh karena itu khatib menegaskan kepada kita semuanya, jangan sekali-kali kita memilih pemimpin sebagai pemimpin kita orang Islam yang mayoritas di negara kita, di bangsa kita Indonesia ini, yaitu adalah pemimpin yang berada di luar agama kita, atau seorang pemimpin yang tidak pro terhadap kebijakan-kebijakan Islam. Ini akan mencederai hati kita sebagai umat Islam. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka di dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW, khiyaru a'immatukum alladzi tuhibbunahum wa hibbunakum, yaitu sebagaimana kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian juga mencintai mereka.
Maka kesimpulannya dalam hadis ini bahwasanya hendaklah kita memilih pemimpin yang mencintai kita, yang mencintai Islam, yang mencintai kebijakan-kebijakan Islam, yang melindungi hak-hak kita sebagai umat Islam. Maka inilah pemimpin yang mesti harus kita pilih untuk menjadi pemimpin kita di bangsa kita ini. Karena ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kata baginda Rasul dikatakan selanjutnya, yaitu wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dan pilihlah pemimpin itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah mereka pemimpin itu yang senantiasa mendoakan rakyatnya, yang membimbing rakyatnya kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kita sebagai rakyat yang juga cinta kepada mereka pemimpin, kita sebagai rakyat juga mendoakan pemimpin yang kita cintai. Maka inilah pemimpin yang mesti kita harus pilih ketika kita memilih pemimpin sebagai pemimpin kita di negara kita yang kita cintai ini. Hadirin kaum muslimin berbahagia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadisnya bahwasanya wa syiraru a'immatukum allati tubghiduna nahum wa yubghiduna alaikum, yaitu adalah sejahat-jahat pemimpin, seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah ketika pemimpin itu kalian tidak cinta kepadanya, pemimpin itu tidak kalian sukai, maka mereka itu pemimpin tidak berhak kita jadikan pemimpin. Karena sesungguhnya pemimpin apabila kita tidak menyukainya, pemimpin apabila kita tidak mencintainya, tidak senang terhadapnya, tidak serak terhadapnya, bagaimana bangsa ini bisa tenang, tentram, dan damai dan sejahtera? Maka kesimpulannya hadirin berbahagia, jangan sekali-kali kita memilih pemimpin yang pertama yang tidak seakidah dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, tidak pro terhadap kebijakan-kebijakan Islam. Maka jangan sekali-kali pilih pemimpin yang seperti ini, atau bahkan calon-calon pemimpin yang melanggar syariat Islam. Na'udzubillah. Dan yang terakhir hadirin berbahagia, sebagaimana dikatakan dalam sebuah ungkapan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anta amiru binafsik, engkau adalah pemimpin bagi dirimu sendiri. Pemilihan atau memilih pemimpin tentu harus ditentukan dengan diri kita masing-masing. Jangan sampai hadirin berbahagia, pilihan yang kita pilih itu justru menjerumuskan kita, justru menghancurkan masa depan kita dan bangsa kita, dan justru menghancurkan kebijakan-kebijakan Islam, menghancurkan syariat-syariat Islam. Maka hadirin berbahagia, inilah kesempatan bagi kita untuk memperhatikan pemimpin-pemimpin. Apakah itu pemimpin dalam sebuah perusahaan, pemimpin dalam institusi pendidikan, dan juga mungkin institusi pemerintahan dan segala macamnya. Mari kita perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun ke depannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka terakhir Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ini adalah bagian yang terpenting yang harus kita cermati setiap diri kita. Kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan ditanya dari apa yang kalian pimpin. Seorang suami yang memimpin daripada anak dan istrinya, dan kemudian seorang pejabat memimpin daripada rakyatnya, seorang presiden, menteri memimpin daripada rakyatnya. Maka setiap jabatan yang kita pilih, yang kita miliki, dan setiap apa yang diamanahkan kepada kita, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, marilah kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, dan setiap pemimpin harus memiliki harus menjiwai yang namanya sifat staff, yaitu menjadi seorang yang staff. Apa itu staff? Siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Inilah pemimpin yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi setiap jiwa kita, diri kita. Mari kita
cermati daripada sifat-sifat yang mulia dari baginda Rasulullah SAW, menjadi seseorang yang siddiq, yang jujur, yang amanah, yang fatonah, yang tabligh, yang bisa menyampaikan kebenaran itu. Di dalam kepemimpinan kita harus berani menyampaikan kebenaran. Itu adalah merupakan kebenaran, dan kita harus mengatakan kejahatan itu, keburukan itu adalah merupakan suatu kesalahan yang harus ditinggalkan. Inilah pemimpin yang diidam-idamkan, pemimpin yang ideal yang harus kita pilih dalam memilih pemimpin bagi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia. Terakhir, sebagai kesimpulan hadirin berbahagia, hakikat pemimpin dalam sebuah pepatah Belanda dikatakan, "Leiden is lesden, niet leiden is tevreden." Memimpin adalah berarti kita siap menjadi orang yang menderita, bukan memimpin menjadi orang yang bahagia, atau memimpin menjadi orang yang suka berfoya-foya, atau memimpin bukan tempat sebagai kita untuk bersenang-senang, mendapatkan kebahagiaan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Maka hadirin berbahagia, ketika seseorang menyatakan dirinya siap menjadi pemimpin, maka dia harus siap menderita. Dia harus siap menyampaikan aspirasi kebenaran yang disampaikan oleh rakyatnya, menampung aspirasi, menampung semua kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh rakyatnya. Dia harus siap dikritik, harus siap dinasihati, karena dia adalah sebagai pemimpin yang siap untuk menderita tatkala dia menyatakan dirinya sebagai pemimpin. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka Islam banyak sekali menyampaikan kepada kita, bahkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita betapa banyaknya karakter-karakter yang perlu kita perhatikan tatkala kita memilih pemimpin. Pemimpin yang kita pilih mestilah harus seorang laki-laki yang beriman kepada Allah, seseorang yang tegas bukan kasar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak zalim, tidak KKN, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga taat terhadap undang-undang yang dibikinnya. Dan kemudian pemimpin adalah pemimpin yang mencintai rakyat, yang mengasihi rakyatnya. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuatnya itu adalah berdasarkan kepentingan dan kebahagiaan untuk rakyatnya. Inilah pemimpin yang ideal dalam Islam. Dan masih banyak lagi pemimpin, karakter-karakter pemimpin dalam Islam yang mungkin barangkali pada hari ini khatib tidak bisa sampaikan semuanya kepada kita jemaah yang berbahagia. Itu saja barangkali yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bijak, kita bisa cerdas dalam memilih pemimpin di masa depan. Mari kita gunakan hak pilih kita. Mari kita bersama-sama pilih pemimpin yang sesuai dengan tuntunan Allah dan baginda Rasulullah SAW. Dan yang terpenting adalah mari kita memilih pemimpin yang benar-benar cinta terhadap Islam, pro terhadap Islam, pro terhadap syariat Islam, melindungi umat Islam. Inilah pemimpin yang ideal. Inilah pemimpin yang cintai Allah dan dicintai umatnya, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.